Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Kita lanjutkan belajar kita. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang citasi dan daftar pustaka karya ilmiah. Kita akan belajar membuat kutipan ya, citasi ya, dan daftar pustaka untuk sebuah karya ilmiah. Dan ini tentu saja penting ya, karena kutipan dan juga daftar pustaka saat ini itu sudah menggunakan suatu syarat tertentu ya, yaitu menggunakan aplikasi sekarang. Tidak lagi manual ya, tapi kita menggunakan aplikasi. Ada cukup banyak aplikasi yang bisa digunakan ini ya, aplikasi stasi atau kebutuhan konten ya. Ada beberapa juga online. Ini ada Mendeley, misalnya ada Zotero, ada Endnote, ada Paperfile dan sebagainya, ini cukup banyak. Nah, yang biasanya digunakan adalah Mendeley, yang banyak digunakan ya, yang banyak digunakan ya. Dan biasanya jurnal-jurnal ilmiah saat ini ya, hampir semua itu sudah mensyaratkan karya ilmiah yang dikirim ke jurnalnya itu kutipannya menggunakan aplikasi, bukan manual lagi. Nah, kita akan coba mempelajari tentang kutipan dengan menggunakan aplikasi Mendeley ya, yang banyak digunakan ini. Nah, ini Mendeley. Jadi yang kita gunakan nanti adalah Mendeley Desktop ya untuk Windows. Ini adalah sebuah manajer referensi yang gratis ya, disediakan, yang dapat membantu kita untuk menyimpan data, mengatur, mencatat, dan membagikan dan mengutip ya data referensi itu ya untuk data pribadi kita. Mendeley ini ya, paling sering digunakan atau paling banyak digunakan ya. Nah, untuk menggunakan agar kita bisa menggunakan aplikasi ini, maka tentu kita mesti menginstal dulu ya aplikasi ini ke dalam laptop kita atau ke dalam komputer kita ya. Nah, cara untuk menginstalnya adalah kita terlebih dahulu mesti mendownload ya, aplikasi ini. Mudah saja ya untuk downloadnya. Kita download di bisa kita klik langsung ini ya, atau lewat Google itu juga bisa ya. Nanti tulis Mendeley, nanti akan kita temukan Mendeley yang bisa kita download ya. Ini download ini ya tandanya ini. Kalau sudah kita selesai kita download, berarti ini sudah ada ini tanda ini. Sudah Mendeley Desktop sudah terdownload ini. Sudah tersimpan di dalam komputer kita ya atau laptop kita. Nah, kemudian setelah di-download, maka kemudian kita install. Kita klik saja nih ya, yang tadi nanti akan muncul seperti ini dan kita install. Klik run ini ya, nanti akan menginstal. Nah, setelah terinstall, maka kemudian kita buka ya Mendeley Desktop kita ya. Dan aplikasi ini memerlukan sebuah akun ya. Sehingga nanti kita diminta untuk membuat akun dulu, akun Mendeley kita. Kita nanti akan mengisi beberapa data ya untuk bisa membuat akun ini ya. Data ya apa mail ya, untuk data diri ya. Nanti kita isi saja sesuai dengan perintah dalam aplikasi itu. Nah, setelah semua data itu kita isi, maka kemudian kita klik register ya, kita mendaftar akun. Dan nanti kita akan memiliki akun sendiri ya di aplikasi itu. Nah, setelah itu Mendeley ini sudah kita install ya, aplikasi itu sudah kita buka, dan kemudian kita install ini dulu ya, plugin dulu ya, Mas Mendeley. Ini aplikasi ini di bawah download ya, sehingga nanti kita buka email kita, kemudian setelah aplikasi Mendeley terbuka, pilih ini ya, tools ini ya, kemudian
install MS Word lagi. Nah, setelah kita masuk ke MS Word ya, jadi setelah uh, apa Mendeley kita sudah terinstall di password, nah, maka selanjutnya adalah kita ini ya, install. Terus ini nanti kemudian aplikasi Mendeley kita muncul ya di MS Word kita muncul. Kita lihat sini, nah, ini Mendeley. Ini berarti siap kita gunakan ya aplikasi kita, sudah terinstall di MS Word kita. Lalu bagaimana memasukkan data referensi yang akan kita gunakan untuk artikel kita, Mendeley ini. Setelah kita berhasil menggabungkan Mendeley dengan episode kita, kemudian kita akan masukkan data referensi untuk karya ilmiah ya. Langkah-langkahnya adalah ya ini kalau eh, apa bentuknya jurnal-jurnal yang sudah kita kumpulkan ya. Jadi kita misalnya untuk membuat sebuah karya ilmiah kita sudah mengumpulkan berbagai jurnal ya dalam bentuk PDF. Dan setelah kita masuk di Mendeley tadi, kita buat folder dulu untuk menyimpan data referensi yang akan kita gunakan ya. Di folder dulu. Nah, di uh, folder itu nanti ya apa sudah tekan kanan kemudian pilih PDF sebagai referensi yang dikumpulkan. Ini dalam bentuk PDF. Kita akan mengumpulkan referensi kita dalam bentuk PDF. Nah, kemudian PDF itu akan sinkron ya dengan MSU kita ya, sehingga nanti uh, di Mendeley itu ada menu sync, SINC ya, kita klik ya, sudah disinkron. Nah, setelah itu bisa kita cek lagi ya referensi yang tadi sudah kita masukkan ke dalam folder itu, mungkin ada kesalahan-kesalahan penulis dan seterusnya ya, author dan lainnya bisa kita cek ulang ya. Nah, ini yang biasa kita gunakan ini ya, dan banyak sekarang digunakan itu adalah apabila referensi itu sudah dalam bentuk data dari internet ya, dari website ya. Kita tinggal menambahkan saja. Nah, ini caranya kita masukkannya satu persatu ya, secara manual ya. Setelah kita buka aplikasi Mendeley, kemudian kita klik file dan entry manual. Kemudian masukkanlah data-data referensi kita ya, mulai data judul, penulis, link website dan sebagainya ya. Yang biasa banyak digunakan sekarang ini referensi dari jurnal online atau dari data sumber-sumber dari website ya. Ini caranya gini ya. Jadi misalnya ya kita contohkan nah, ini misalnya artikel saya ya. Nah, ini sudah ada pendirinya. Jadi kita kalau akan uh, apa masuk ke Mendeley ini, kita klik Mendeley. Nah, ini kita lewat ini ya. Ya, sambil menunggu Mendeley ini artikel saya yang dimuat di jurnal Paramita ya, di Universitas Gede Marang. Ini jurnal Sinta 1, jurnal dengan peringkat akreditasi tertinggi ya, Sinta 1. Dan dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini Mendeley-nya sudah terbuka ya. Nah, ini data yang tadi kita gunakan untuk mengisi register kita masukkan ya. Ini email kita yang tadi kita registerkan di Mendeley. Kita masuk pakai ini.
kemudian password ya. Ya, sambil kita tunggu. Sambil saya terbuka ya. Kita terbuka ke saya. Nah, ini mandiri saya sudah terisi banyak data ya, data sudah cukup banyak menulis ini. Karena ini ada data referensinya sudah cukup banyak ya, sudah banyak. Nah, kalau kita akan memasukkan data baru secara manual, ini ya, data baru referensi, klik kita klik file, nah, di sini di entry entry manual, kita klik sini. Nah, kita tinggal mengisi ini ya, data referensinya yang akan kita gunakan atau kita masukkan ke dalam delete. Mungkin ini berupa arti original, berarti kita pilih ini, judulnya apa, penulisnya, judulnya apa namanya, tahun berapa, volume berapa, isu berapa, halaman berapa ya, terus ke bawah URL misalnya, websitenya, alamat websitenya, terus ini kalau ada datanya diisi, ini biasanya ini ya DOI ya, ini biasanya di artikel jurnal ada ini, ada artikel jurnal, ada artikel ini ya, DOI, URL ya, kalau semua data dari sini kemudian kita save, kita simpan. Atau kalau data apa referensi itu berupa apa ya, proceeding misalnya ya, nah ini proceeding, usah dikorbansi ya, kita tinggal ketik saja ini judul artikelnya, kita tulisnya siapa ya, nama prosedurnya apa, proceeding konferensi internasional apa, tahun, halaman dari artikel di dalam proceeding itu ya, terakhir bisa kita masukkan kota, kota terbit proceeding itu ya, misalnya Indonesia, apa, Madiun ya misalnya ya, Madiun Indonesia, terus ada siapa, penerbitnya siapa, terus alamat websitenya, terus DOI kalau adanya, kalau DOI-nya ya kita masukkan dengan kita save. Itu kalau proceeding konferensi ya. Terus dan juga kalau misalnya buku, ini buku ya, nah ini di artikel itu ya, bukunya, penulisnya, tahun terbit, lama yang dikutip ya, terus kota terbit ya, edisi berapa misalnya, editornya siapa, terbitnya siapa ini, atau kita save juga ya. Nah, itu cara kita memasukkan data baru referensi ya dalam Mendeley. Ya, tadi ya. Ya, sebelum tadi kita masukkan data baru, pastikan bahwa itu adalah data dari website ya, atau dari data online ya. Ya, nanti terkoneksi dengan data website itu ya. Ya kita kutip. Dan sinkronkan referensi yang disimpan di jadi nah, ada menu sync, nanti kita sinkronkan ya, misalnya ini ya. Nah ini sinkronkan, kita sinkronkan ini yang nyambung ya dengan data Mendeley dengan data Excel ini. Terus selanjutnya, nah, kalau kita akan melakukan citasi, maka kita klik reference. Jadi kita akan mengutip apa referensi yang sudah kita masukkan tadi ya, apa kita klik ini ya di sini ya referensi ini. Ini ya masalah ini. Saya akan mengutip uh, artikel atau data referensi yang sudah ada di Mendeley saya. Tinggal klik ini saja, search saja ini. Terus go to Mendeley. Nah, tinggal pilih mana yang akan kita uh, kutip ya. Nah, misalnya kita akan mengutip ini jurnal misalnya. Nah, ini kita lihat tinggal klik. Nah, nanti
dan klik site ini. Baik, ya ini sambil menunggu muncul ya di episode-nya. Oh, ini ada masalah. Nah, ini tadi misalnya kita akan kutip sini ya. Tapi ini contoh pada dasar kayak ini, dasar kayak ada kutipannya, kutipannya ya. Kita ini mencontohkan saja bagaimana mengutip sebuah referensi ya. Nah, ini muncul di sini. Atau kita kasih lah. Misalnya adalah yang pada kutipannya. Nah, di sini ya. Nah, kita betul di sini ya. Jadi, uh, apa teks ini kita kutip dari referensi tadi ya, dari Agustina yang sudah ada datanya di data Mendeley. Nah, biasanya jurnal itu memiliki aturan tertentu ya bagaimana format pengutipannya, walaupun perlu disesuaikan ya. Pada kebanyakan menggunakan apa ya? Nah, yang sering digunakan dengan apa X7 ya, American Psychological Association X7. Dan juga ada yang jurnal yang menggunakan IEE misalnya ya. Ya kalau menggunakan IEE ya kita pilih klik ini IEE. Nggak jadi berubah format kedepannya ya. Kalau IEE pakai AK ini. Itu adalah uh, kita mengutip sebuah referensi yang sudah ada di Mendeley ya. Karakteristik saya. Nah, ini dasar dalam satu naskah ini banyak sekali ya kutipan-kutipan ini. Ya, tempat ada kutipan Mendeley ya. Ini. Semua sudah kita masukkan kutipannya. Nah, kalau sudah kita masukkan kutipannya, kita tinggal bagaimana daftar pusakanya. Kalau semua data referensi sudah kita masukkan, maka kita untuk membuat daftar pusakanya, menyusun daftar pusakanya itu lebih mudah. Karena nanti akan tersusun secara otomatis ya, tersusun dengan sendirinya. Nah, ini. Nah, misalnya kita akan menyusun daftar pustaka ya, dari karya yang kita tadi, kita menuju ke halaman yang akan kita masukkan daftar pusakanya. Biasanya di bagian akhir ya, halaman terakhir ya, halaman terakhir referensi ya. Nah, kita tinggal klik aja ini, insert bibliografi. Dan akan muncul dengan sendirinya otomatis ya. Nah, sesuai dengan format citasi yang diminta oleh jurnal itu ya. Bisa masuk. Gitu ya. Ya, ya begitulah kira-kira ya cara membuat uh, apa, memasukkan data referensi ke dalam aplikasi Mendeley dan bagaimana membuat daftar pusakanya. Simpel ya dan mudah ya. Ya, kira-kira begitu para usaha bagaimana cara kita membuat kutipan, presentasi dan daftar pusaka dengan menggunakan aplikasi dan aplikasi yang kita gunakan Mendeley. Ya, terima kasih.